Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5635. Terlalu bodoh. Bangun. Raungan hening tiba-tiba datang dari hati Kaisar Netherworld. Ledakan. Sungai mata air kuning di kejauhan mulai mendidih, dan saat Kaisar Netherworld meraung dari lubuk hatinya, sesosok kuno perlahan muncul dari kedalaman sungai mata air kuning. Begitu sosok ini muncul, aura menyapu 9 langit dan 8 gurun, memenuhi seluruh dunia. Takut. Fiuh. Di bawah aura ini, Wan Gu Mingzu dan yang lainnya di kejauhan mengangkat kepala ketakutan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkus satu persatu. Melihat sosok yang muncul dari kedalaman sungai mata air kuning dengan tidak percaya. Aura sosok ini sangat familiar bagi mereka, keagungan dan dominasi tertinggi sangat mirip dengan perasaan pasrah dan putus asa yang muncul dari lubuk jiwa mereka saat menghadapi wujud asli Kaisar. Nether. Apa itu? Suara Wan Gu Mingzu bergetar, seperti rusa yang terkejut. Di sisi lain, hati Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga Penjara, dan lainnya juga melonjak karena terkejut dan ngeri. Masih ada orang kuat yang bersembunyi di sungai Huangquan ini. Tuan, hati-hati. Tuan Chen. Beberapa sosok seperti kilat, meninggalkan Kaisar Yanpo satu demi satu, dan dengan kasar menyerbu sungai Huangquan di depan. Bum bum bum. Semua orang melihat sosok yang muncul dari sungai Huangquan dengan ngeri, dengan ekspresi sangat terkejut dan marah di dalam hati mereka. Tidak ada yang mengira ada orang kuat yang bersembunyi jauh di dalam sungai mata air kuning, dan tidak ada yang pernah merasakannya sebelumnya. Mengerikan. Sangat buruk. Dengan panik, Kaisar Simei dan yang lainnya bergegas menuju Qin Chen. Setelah sosok gelap ini muncul, dia segera mengambil langkah ke depan. Dia berjalan di atas sungai Huangquan, menaiki ombak. Di bawah kakinya, air sungai Huangquan yang tak berujung terus naik dan turun. Sangat jinak, dan mereka semua menyerah kepada kakinya, seperti subjek. Sosok ini baru saja berjalan mendekat, dan aura menakutkan menekannya, membuat Kaisar Simei sulit bernapas, hati Taiyin Mingnu. Kaisar Naga Penjara dan lainnya juga merasakan penindasan yang kuat. Mereka hanya pernah merasakan aura seperti ini dari 4 kaisar besar itu. Siapa itu? Siapa yang bersembunyi di kedalaman sungai mata air kuning? Mengapa ada tekanan seperti itu? Jantung semua orang berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, dan mulut kering. Tidak hanya Kaisar Simei dan yang lainnya, mata Kaisar Yanpo juga terbelalak. Ia telah tinggal di sungai Huangquan ini selama bertahun-tahun dan berpikir untuk memurnikannya sepanjang waktu. Dapat dikatakan bahwa ratusan juta tahun dia sudah cukup menjaga gunung Huangquan. Ada satu. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di tepi sungai Huangquan. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ada orang kuat yang bersembunyi di sungai Huangquan ini. Segala sesuatu yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun telah dilakukan di bawah tatapan bayangan gelap ini. Tidak mungkin. Ada orang kuat yang bersembunyi di sungai Huangquan ini. Bagaimana saya bisa tidak tahu apa-apa tentang hal itu selama bertahun-tahun? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Kaisar Yanpo, dan dia histeris. Raung. Saudaraku, nafas ini, adalah nafas khusus yang dirasakan Xiao Xiao di luar gunung Huangquan sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Xiao berbalik dan berkata. Qin Chen mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya tahu. Kemudian, dia memandang Kaisar Simei yang cemas dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, jangan gugup, semuanya tenang.
Lihat betapa paniknya kamu. Tenang. Mendengar kata-kata Qin Chen, Kaisar Simei dan yang lainnya tercengang, sudah berapa lama sejak itu masih tenang. Mari kita lihat dulu dan beritahu Anda siapa orang ini. Ekspresi Qin Chen tenang. Siapa ini? Semua orang mendongak dan segera melihat bayangan hitam ini tiba-tiba di depan Kaisar Netherworld di hadapan semua orang. Hahaha, setelah dipenggal bertahun-tahun akhirnya saya kembali ke Sungai Huangquan. Ayo, kamu sudah lama tidur di Sungai Huangquan ini, saatnya bangun. Meleleh. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Netherworld tertawa keras. Dan seluruh tubuhnya langsung naik ke langit, jiwanya yang tersisa langsung terlempar ke dalam bayangan hitam tanpa halangan apapun. Saat aura Kaisar Nether menyatu dengan bayangan hitam, terdengar suara gemuruh, dan aura menakutkan langsung keluar dari bayangan hitam. Wajah awalnya buram dari sosok hitam itu menggeliat dengan cepat, berubah menjadi penampakan Kaisar Netherworld. Di saat yang sama aura yang sangat menakutkan di tubuhnya dengan cepat kembali normal hanya dalam beberapa tarikan napas. Situasi yang sangat menakutkan. Aura yang menekan Liu He dan Bahuang menyebar dalam sekejap, menutupi seluruh kekosongan tempat Sungai Huangquan berada. Mendiang Kaisar. Pemaksaan semacam ini sebenarnya membuat hati dan jiwa para kaisar kuno yang kuat seperti Kaisar Naga Penjara gemetar, ini jelas merupakan kaisar yang kuat di periode selanjutnya. Ini, apa yang terjadi? Saat ini, semua orang tercengang. Termasuk leluhur Nether 10.000 tulang, semua mantan bawahan Kaisar Nether tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan berkata dengan suara gemetar, hebat. Kaisar Agung. Nah, setelah bertahun-tahun dalam kandungan, tubuhku ini masih mempertahankan kekuatan bertarungnya di puncaknya, hahaha. Kaisar Netherworld menengadah ke langit dan tertawa, menggerakkan tubuhnya di depan semua orang, dan melihat tekanan berat menyebar. Menyebabkan seluruh Sungai Huangquan berfluktuasi dengan hebat. Di bawah nafas ini, kecuali beberapa orang yang hadir, semua orang mengalami kesulitan bernapas dan berlutut. Kaisar Agung, apa yang sebenarnya terjadi? Wan Gu Mingzu berbaring di sana, tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan berkata dengan tidak percaya. Hei, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Kaisar Netherworld memutar kepalanya dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Dia menyipitkan matanya sedikit. Di kedalaman matanya, sepertinya ada cahaya dingin yang berkedip-kedip pelan. Dia terkekeh. Berkata, Qin Chen kecil, kamu. Tampaknya tidak mengejutkan sama sekali. Apa yang tidak terduga tentang ini? Qin Chen meliriknya dengan ringan, itu hanya trik lama yang muncul kembali. Ini pasti tiruan yang kamu tinggalkan, kan? Dan jika tebakanku benar, Huangquan ini segala sesuatu di gunung sebenarnya adalah di bawah kendali klon Anda. Di antara mereka, Kaisar Dunia bawah 5 gunung tidak mampu menerobos tempat ini selama bertahun-tahun, apakah klon Anda yang diam-diam memberkatinya? Oh, kamu bisa menebak ini. Bisakah kamu menebak ini? Kaisar Netherworld menyipitkan matanya dan berkata, apa yang aneh tentang ini? Qin Chen tersenyum. Saya tidak hanya dapat menebak ini, tetapi saya juga dapat menebak bahwa Kaisar Yan Po hanyalah bidak catur milik Anda, bidak catur yang digunakan untuk memulihkan jiwa. Kalau tidak, jiwamu yang setengah hati saat ini tidak boleh dianggap pulih sepenuhnya, kan? Apa? Mendengar ini, semua orang menatap Kaisar Netherworld dengan kaget. Kaisar Yan Po adalah bidak catur yang digunakan Kaisar Netherworld untuk memulihkan jiwanya. Apa maksud Qin Chen dengan ini? Murid Kaisar Yan Po tiba-tiba menyusut dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Saat berikutnya, dia mundur dengan kasar. Tanpa sadar berbalik untuk melarikan diri dari sini. Namun, begitu dia bergerak, Kaisar Netherworld tersenyum, dan senyumannya terlihat sangat aneh. Anakku, mengapa kamu melarikan diri begitu terburu-buru? Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Netherworld tiba-tiba maju selangkah dan mengangkat tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan.
Aura aturan yang menakutkan tiba-tiba meledak dari kehampaan di sekitar sungai mata air kuning. Kekuatan aturan ini tiba-tiba berubah menjadi rantai, berenang seperti ular berbisa, dan melesat ke arah Kaisar Yanpo dalam sekejap. Kaisar Yanpo ketakutan dan marah, dan buru-buru mengaktifkan monumen jiwa Yan Boom. Monumen jiwa Yan langsung naik ke langit, mekar dengan cahaya hitam tak berujung, mencoba memblokir rantai aturan ini. Anakku, berhentilah melawan. Kaisar Netherworld mencibir, dan menekan tangan kanannya dengan keras. Terdengar suara mendengung, dan monumen Yan Hun sedikit bergetar. Jiwa Kaisar Yanpo yang mengaktifkan monumen Yan Hun seketika merasakan sakit yang menyengat membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di tempat suara. Pada saat yang sama, monumen jiwa Yan, di bawah kendali Kaisar Netherworld, ditekan pada saat yang sama bersama dengan rantai itu, memenjarakan tubuh Kaisar Yan jiwa di dalam kehampaan. Ah! Kaisar Yanpo tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Saya melihat monumen jiwa Yan bermekaran dengan cahaya hitam, langsung melumpuhkan jiwanya, dan rantai teratur yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Memenjarakannya dengan kuat di dalam kehampaan, tidak dapat bergerak sama sekali, seperti pangsit daging. Kamu, monumen jiwa Yan ini selalu berada di bawah kendalimu. Mata Kaisar Yanpo memerah dan dia meraung, kamu penjahat tercela. Pada saat ini, dia sudah memahami bahwa semua yang dia lakukan sebenarnya sepenuhnya berada di bawah kendali Kaisar Netherworld. Penjahat tercela. Kaisar Netherworld mendengus dingin, kamu mengkhianati ayahku, berkolusi dengan Kaisar Netherworld dari 5 gunung, dan mengungkap posisi ayahku saat itu. Kamulah yang benar-benar tercela. Ayahku telah melatihmu selama bertahun-tahun. Karena kamu tidak tahu berterima kasih, maka hari ini aku akan mengembalikan jiwamu kepada ayahku. Ini bisa dianggap sebagai akhir dari kebaikan ayahku kepadamu. Mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Netherworld melangkah maju, meraih tablet jiwa Yan dengan tangannya yang besar, dan menghantamkannya ke kepala Kaisar Yanpo. Engah! Kaisar Yanpo, yang terkenal di dunia bawah dan telah menguasai sungai Huangquan selama ratusan juta tahun, dan yang budidayanya telah mencapai tahap tengah Kaisar Agung, sebenarnya tidak berdaya untuk melawan saat ini, dan miliknya kepala meledak dalam sekejap. Yu Ming, meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan raungan yang melengking, Kaisar Yama langsung meledak. Dan esensi darah dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung tersedot ke dalam tubuhnya oleh Kaisar Netherworld yang mengangkat tangannya. Sebelum meninggal, Kaisar Yan jiwa akhirnya memahami bahwa ketika Kaisar Netherworld memberinya harta monumen jiwa, pihak lain telah merencanakannya. Meskipun harta karun ini dikorbankan oleh dirinya sendiri. Sebenarnya harta itu dikendalikan oleh Kaisar Dunia Bawah untuk menggabungkan jiwanya dengan harta karun monumen jiwa Yan ini sehingga ia dapat melahap kekuatan jiwanya. Ledakan. Dengan terserapnya aura ini, aura di tubuh Kaisar Nether tiba-tiba melonjak, dan konsep artistik kesempurnaan surga meresap dari tubuhnya. Yah, setelah menyerap kekuatan pengkhianat ini, jiwaku telah banyak pulih. Itu bisa dianggap sia-sia. Kaisar Netherworld menunjukkan ekspresi puas, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau redup. Dalam kehampaan, monumen jiwa Yan langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat kembali ke tangan Kaisar Netherworld, berputar di telapak tangannya. Kemudian, Kaisar Netherworld menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Nak Qin Chen, kapan kamu mulai ragu? Sejak kamu memintaku untuk membawa asalmu kembali ke dunia bawah, menemukan Kaisar Yama, dan memintanya untuk menerima warisan, aku curiga, kata Qin Chen dengan tenang. Begitu awal. Kaisar Netherworld tercengang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apalagi, kamu adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, jadi tentu saja aku harus lebih berhati-hati. Nanti,
Asal-muasalmu bersedia dikendalikan olehku, jadi aku dengan enggan setuju untuk membawamu bersamamu. Namun, kamu nanti terus memintaku untuk membawamu kembali ke dunia bawah, ditambah kaisar kuno. Setelah beberapa kata yang diucapkan oleh para senior, saya mendapat tebakan berikut. Petik 2. Tentu saja, yang terpenting adalah kamu bertindak terlalu bodoh. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah kamu bertingkah terlalu bodoh? Kaisar Netherworld mengerutkan kening. Itu benar. Qin Chen mengangguk dan mencibir, dunia bawah begitu kejam. Yang lemah memakan yang kuat dan yang terkuat bertahan. Anda, Kaisar Nether, juga salah satu dari 4 Kaisar Agung. Tidakkah menurut Anda sebelumnya kata-kata dan tindakannya terlalu bodoh? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.